di bulan Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, nanti di yaumul mahsyar kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dengan tujuan adalah untuk mensucikan diri. Mensucikan diri siapa? Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaimi, untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa. Jadi zakat fitrah itu Bapak Ibu kita keluarkan untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa. Mensucikan diri dari apa Pak Ustaz? Kalau dalam hadis selanjutnya, minal lagwi war rafath, untuk mensucikan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan lalai dan juga perbuatan-perbuatan keji. Mungkin selama kita puasa Bapak Ibu, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita puasa, mungkin kita pernah mengeluarkan perbuatan atau ucapan yang keji, mengumpat, menghina, mencaci maki, atau perbuatan-perbuatan keji yang lain, maka perbuatan itu akan disucikan dan dibersihkan dengan sebuah deterjen yang namanya zakat fitrah. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, perbuatan-perbuatan keji dan lalai yang kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa, maka perbuatan itu tidak akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah itu diwajibkan atas siapa? Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, status hadisnya adalah sahih. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ulama muhaddisin sepakat hadisnya adalah hadis sahih. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim itu Bapak Ibu hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Maka nama kitabnya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sementara muhaddisin yang lain seperti Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai itu tidak hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, namun juga mengumpulkan hadis-hadis yang lain. Maka nama kitabnya bukan sahih tetapi sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu hukumnya farduan. Cuma Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardu dengan wajib. Karena fardu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari dalil qat'i. Dalil qat'i itu adalah dalil yang kebenarannya 100%. Sementara wajib adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di mana dalil itu masih zonni. Zonni itu masih ada tafsiran. Maka Imam Abu Hanifah itu membedakan antara fardu dengan wajib. Maka berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah itu hukumnya adalah fardu. Atas siapa? Kalau dalam hadis itu dijelaskan alal abdi, atas seorang hamba. Seorang hamba pun Bapak Ibu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah majikannya. Tapi hari ini Bapak Ibu, hamba itu sudah tak ada lagi. Setelah Islam masuk,
hamba itu dibilangkan dalam agama Islam. Kemudian dalam hadis selanjutnya, amal hurri atas orang yang merdeka. Zakat fitrah itu wajib atas orang yang merdeka, seperti kita hari ini Bapak Ibu. Kemudian hadis selanjutnya, amal zakari atas laki-laki, orang laki-laki, wal unsa dan perempuan, laki-laki perempuan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ibu-ibu mungkin istri itu menjadi kewajiban dari suami, ya, suami untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian lanjutan hadisnya, ala sohiri atas anak kecil pun wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa alal kabiri dan atas orang besar. Kalau anak kecil kewajiban siapa Pak Ustaz? Anak kecil adalah kewajiban daripada orang tuanya. Maka orang tuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya. Kalau ada orang tua Pak Ustaz yang sebatang kara tidak punya siapa-siapa, siapakah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuknya? Maka yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuknya adalah anaknya, karena orang tua itu yang sudah uzur menjadi tanggungan daripada anaknya. Kalau anaknya susah Pak Ustaz, kalau sudah anaknya susah tak sanggup, maka orang tua secara otomatis tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, tapi dia berhak untuk menerima zakat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ulama mensyaratkan rukun daripada zakat fitrah itu 3 lah. Yang pertama Islam, yang kedua masih hidup sampai matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Jadi misalnya malam ini takbiran matahari terbenam, kalau dia masih hidup maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bagi yang lahir setelah terbenamnya matahari, bagi itu wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau ada orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya oleh ahli warisnya. Kemudian syarat yang ketiga, ada makanan yang dimakan untuk hari raya Idul Fitri. Ada makanan yang dimakan pada 1 Syawal. Kalau kita ada makanan yang dimakan pada 1 Syawal Bapak Ibu, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin sesusah-susah kita hari ini Pak Bu, ya, untuk makan besok mungkin masih ada. Beda dengan zaman Nabi Pak Bu. Kalau memang tak ada betul. Makanya syarat zakat fitrah itu adalah ada yang dimakan untuk makan besok. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berapa besaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Kalau menurut hadis tadi Bapak Ibu, so'an min tamrin, 1 sok dari tamar. Tamar itu apa? Tamar itu adalah kurma. Atau so'in min samirin, atau 1 sok dari gandum. Jadi zakat fitrah itu adalah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Kemudian ulama mengkiaskan kurma dan gandum itu adalah makanan pokok. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau Bapak Ibu sehari-hari makanan pokoknya beras dengan menggunakan beras belida, maka keluarkanlah zakat fitrah sebesar nilai daripada beras belida. Kalau makanan pokoknya badminton, beras badminton, keluarkan badminton dulu, ya. Jangan pula kita makan badminton, zakat fitrah kita menggunakan bulog, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sebaliknya bagaimana Pak Ustaz? Kami makannya beras bulog Pak Ustaz, tapi kami mengeluarkan zakat fitrah dengan badminton, itu alangkah lebih baiknya. Berapa zakat yang harus kita keluarkan? 1 sok itu Bapak Ibu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i 1 sok itu sama dengan 2,75 kg. Menurut Imam Syafi'i 1 sok itu adalah 2,75 kg. Kalau menurut Imam Abu Hanifah 1 sok itu adalah 3,8 kg. Kalau menurut Imam Ahmad 1 sok itu 2,2 kg. Sedangkan menurut Imam Malik 1 sok itu adalah 2,7.
Mengapa kita jadi 2,5 Pak Ustaz? Imam Syafi'i 2,75, Imam Abu Hanifah 3,8, Imam Ahmad 2,2, Imam Malik 2,7. Kenapa kita menjadi 2,5 kilogram Pak Ustaz? 2,5 kilogram itu Bapak Ibu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan 2,5 kilogram makanan pokok berupa beras yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ulama Bapak Ibu, zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok. Maka yang harus kita keluarkan adalah beras. Maka orang yang dia ingin mengikuti sunnah Rasul, maka yang dia keluarkan ketika mengeluarkan zakat fitrah itu dia membawa beras. Tidak mau membawa duit, tidak mau membawa lainnya, karena berdasarkan kias yang dilakukan oleh ulama, makanan pokok kita beras. Tapi ada ulama mazhab, ada imam mazhab yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan membayar zakat fitrah dengan duit Pak Bu. Bayangkan Bu, andai kata satu masyarakat yang ada di sini semua mengeluarkan zakat fitrah pakai beras, kemudian diserahkan kepada orang fakir miskin atau belakang asnaf itu, tak mungkin mereka cuma makan beras. Banyak makan beras, tak ada lauk, tak ada minyak, bisa kembung. Makanya Imam Abu Hanifah membolehkan membayar zakat fitrah dengan duit, dengan harapan di situ ada masalah yang lebih besar. Duit itu bisa digunakan membeli beras, membeli lauk pauk, membeli ikan dan membeli yang lainnya. Tapi ada orang yang fanatik besar tak mau mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitrah itu kapan dikeluarkan? Kalau merujuk kepada hadis tadi Bapak Ibu, amarah diperintahkan atau ada untuk mengeluarkan qobla nas ila sholat. Zakat fitrah itu diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum manusia pergi berangkat untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi dari hadis ini terjadi perbedaan pendapat. Ada 5 pendapat tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu jais, waktu yang diperbolehkan, yaitu sudah masuknya bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan Bapak Ibu, kita sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada waktu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai masuknya 1 Syawal. Ya, itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, setelah terbit fajar 1 Syawal. Kemudian ada pendapat yang keempat, yaitu setelah menjelang manusia melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama, waktu yang paling afdal menjelang manusia melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian ada waktu yang tidak diperbolehkan atau haram atau makruh menurut ulama, yaitu setelah berakhirnya sholat hari raya Idul Fitri. Jadi usahakan dibayar paling lambat menjelang sholat hari raya Idul Fitri Bapak Ibu. Tapi kalau dibayarkan menjelang sholat hari raya Idul Fitri Bapak Ibu, maka orang-orang fakir miskin akan merasa kesulitan karena baru dibayarkan menjelang hari raya. Bagusnya sebelum hari raya, sebelum malam takbiran. Jadi duit itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Kalau seperti itu boleh nggak Pak Ustaz dikeluarkan? Boleh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat itu mengeluarkan pada malam yang ke-28, 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian ada hadis yang dari An-Nabi Ibnu Umar, anaknya Umar itu mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam yang ke-27. Jadi itu dalilnya Bapak Ibu. Alangkah lebih baiknya zakat fitrah itu dikeluarkan malam 27 atau malam 28 dan dibagikan sebelum malam takbiran kalau bisa. Kenapa? Karena ketika sudah dibagikan, nanti zakat itu bisa digunakan oleh fakir miskin mungkin untuk membeli kebutuhan menjelang hari raya. Tapi kalau sudah diberikan
menjelang hari raya, menjelang sholat hari raya, apa fakir miskin menggunakan duit itu untuk belanja. Jadi masalahnya kurang. Alangkah lebih baiknya di malam 27 atau di malam 28. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang mau disampaikan karena waktu kita terbatas. Ibu-ibu yang di belakang tidak boleh risau. Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Orang kami masih banyak kumpul di rumah Pak Ustaz belum minum. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah sehingga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, seluruh makhluk kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ketika melaksanakan puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.